Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kesini kalian habis ngapain? Habis kuliah. Habis mandi. Habis masak. Habis siap-siap. Lagi bangun tidur ya Mbak Gadis ya? Iya. Sekarang ini kan kalian belum ada kenal nih, ada yang kenal atau yang belum kenal. Nah, jadi kita perkenalan terlebih dulu. Tapi sebelumnya saya berterima kasih karena kalian sudah mau datang ke sini, menyempatkan waktu ke sini gitu. Dan nanti perkenalannya bisa menyebutkan nama, hobi, lalu barang kesukaannya, barang kesayangan. Mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Garis Mahasiswa Yudansyah. Hobi saya memasak. Lalu barang kesayangan saya handphone gitu. Dan lalu nanti kalian bisa panggil saya Kak Risma gitu. Bisa dari kanan dulu, pakai dulu. Saya dulu ya. Ya bisa. Perkenalkan saya Titis Fatimah, bisa dipanggil Titis. Hobi saya memotret. Kalau ada kesukaan HP atau apa? Itu suka hobi motor dari kapan berarti? Dari pas kuliah. Baru kan dari pas semester Dari semester 1. dari semester satu. Biasanya motor apa berarti? Lebih ke pemandangan. Tempat-tempat yang menurut saya bagus saja. Dan terus nanti semua konten Mbak Gadis nanti aku tetap dulu Di upload di sosial media di Instagram. Kalau saya kan. Kayak gitu. Lalu Jadi selanjutnya perkenalkan saya Putri Ustafilia, saya dipanggil Putri atau diberitahu untuk hobi saya itu masak. Terus barang kesukaan saya itu handphone karena kita tidak akan bisa lepas dari handphone. hobi masnya dari kapan Mbak Devita? Saya suka masak itu dari SMA. Jadi kalau di rumah itu kalau aku sering membagi jalan apa, kan bisa lagi dan kita atau apa itu harus cobain. Oh itu baking atau masakan biasa? Masakan biasa. Tapi Mbak Devita udah pernah kayak baking belum? Belum, karena kan kalau di rumah mungkin kayak peralatannya belum lengkap gitu. Mungkin nanti bisa kalau udah kerja beli ini apa. Oh jadi Mbak Devita nanti mau coba baking kalau Mbak Devita sudah kerja ya Mbak Devita. Selanjutnya Perkenalkan nama saya paling mengagumkan. Hobi saya memasak, terus barang kesukaan saya itu boneka. berarti sama kayak Mbak Devita ya benar Mas? Iya, Bisa kami sampaikan. Iya, sama. Terus kenapa kok barang kesayangannya boneka? Mbak Devita. soalnya kalau itu kan suka pakai boneka. Oh gitu. Nah lalu tuh hobi masaknya tuh dari kapan? Mungkin dari SMP, soalnya apa sih, suka mencoba masakan baru gitu loh, jadinya aku suka masak dulu, dia juga Masakan kayak apa namanya? Masakan rumah gitu ya, gitu. masakan Masakan rumah juga. Jadi nggak sering masakin orang tua gitu ya, kayak masakan apa gitu ya. Makan. ya. Kalau Mbak Devita, Oke, selanjutnya kenapa nama saya Sinta Bias? Hobi saya untuk menyuarakan yaitu saya suka berjualan gitu, berwirausaha. Untuk barang kesukaan saya ya mungkin peralatan masak-masak atau apa gitu yang jadi modal utama untuk kalau Mbak Estu ini jualan apa ini? jualan. Banyak sih, mau yang apa aja bisa. Sudah bisa. Contohnya apa nih? Nah, contohnya yang baru ini ya, untuk kerajinan tangan, mungkin atau produk-produk yang bisa dijual di sini. Ya itu dijualnya di mana? Oh, saya titipkan ke koperasi mahasiswa di antara di situ ya. Yang toko kecil tuh ya Mbak. Oh iya, nanti mungkin bisa besar lagi ya. Nah, kesibukan Mbak Astu
Betul. Selain jualan apa Mbak? Oh, sekarang saya lagi kuliah sih Kak di UNIS. Jadi kalau liburan, kalau apa gitu bisa mengisi waktu luangnya itu untuk jualan. Terus selanjutnya ini ada mas sendiri ya. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama aku Saldi Pramudia, bisa dipanggil Aldi. Untuk hobinya itu, yang pertama mungkin aku suka jogging ya. Jadi kalau pagi atau sore itu suka jogging. Kelihatan banget sih. Kemudian aku juga suka main game kalau malam. Sama aku juga suka tiduran sih. Jadi nggak tahu itu tidur itu termasuk hobi apa enggak? Itu kan Tuhan sih makanya. Semalam udah tidur. Iya, iya untuk sama tadinya untuk barang apa? Dan kesayangan. Barang saya. Ya mungkin hampir sama kayak Mbak Devinta. Barang saya ini hampir soalnya di mana-mana pasti bawa. Nah itu untuk joggingnya biasanya sama siapa itu Mas? Kalau ada yang ngajak itu nanti sama temen, tapi kalau nggak ada yang ngajak ya sendirian. Biasanya di mana itu Mas? Cuman ya di sekitaran kos saja, tapi kalau satu minggu mungkin bisa di CFD kalau ada yang ngajak. Berarti pagi-pagi gitu. Iya pagi-pagi. Jadi nggak sih bro, soalnya kayak semua ikut aku gitu. Iya boleh. Nah yang lain-lain mungkin teman-teman di sini bisa diajak Mas Aldi. Sampai di sini ya. Iya banget. Oke. Bagus nih jadi contoh teman-teman. Kalau pagi bisa Iya, betul, Kak. jogging gitu ya. Bareng-bareng teman-temannya. Selanjutnya Sebelumnya, kenalkan saya Gadis Sofia Amalia, bisa dipanggil Gadis. Hobi saya sendiri mungkin jalan-jalan dan barang kesukaan saya sama seperti yang lain, tapi karena sampai di Pulau. nah itu jalan-jalannya kemana Mbak Gadis? Mungkin jalan-jalannya bisa sekitar di sekitar rumah, sekitar daerah-daerah Semarang, daerah-daerah kaki gitu. Udah dari mana aja ya di jalan-jalannya? Mana aja. Ya udah kemana aja? Sebenarnya nggak bisa disebutin kan. Dari mana Mbak? Dari apa nih? Mbak Gadis jalan-jalannya udah dari kemana aja? Sebenarnya tidak bisa disebutin kan. Ini salah satu. Mungkin salah satunya ya. Satunya di Jogja, terus di Itu bagus soalnya Kak. Jogja. Terus di mana lagi Mbak? di Kendal. Kalau di Pati di Bandung Mbak. Ya kebetulan ini kalau nggak salah orang Pati. Oh, Pati. Oh iya benar ada orang Pati juga. Iya. Patinya berbeda. Saya Pati Bang. Saya Patinya Pati Kota. Kapan-kapan main di Pati Kota ya? Iya, kalau saya Pati Desa. Iya. Saya Pati Mas. Kalau Mbak Gadis rumahnya mana? Pati Mas. Udah Mbak Gadis. Tadinya saya memperkenalkan saya satu media bisa dipanggil Anissa. Jadi saya nonton film atau nonton teater. Terus untuk barang kesukaan seperti yang lain HP juga sih kan saya belum mau. Ini berapa? Dari kapan Mbak? Itu mulai ini sih sejak SMA. Biasanya sejak COVID. Tidak banyak. Ya soalnya kan pasti boring ya COVID. Ini kan kalian udah tahu di sini mau ngapain? Nah, di situ kalian nanti mau konseling sama kelompok. Konseling kelompok, organisasi di kelompok, namun nanti yang mesti beres individu. Jadi nanti kalian menjelaskan satu masalah aja gitu. Terus di sini juga nanti ada spesial. Jadi nanti kalian nggak usah takut kalau semisal masalah kalian itu nanti disebarluaskan gitu.
saya harap kalian itu nanti di sini tuh suka rela dan nanti kalian terbuka gitu ya. Jadi gak usah malu-malu untuk menceritakan masalah kalian. Terus di sini kalian mau waktu berapa menit? Biasanya sih 30 menit. Kalian mau waktu berapa menit? Boleh 30 menit. Sepakat? Sepakat. Nah, nanti kalian menceritakan masalah satu persatu. Jadi kalian nanti bisa menanggapi atau ngasih solusi gitu ya. Mau dimulai dari kalian pakai video? Oke, jadi kalian dulu. Nanti ini kita membahas tentang kecewa. Jadi nanti kalian bisa bicara tentang kecewa dengan teman, saudara, atau orang tua atau enggak ya diri sendiri gitu ya. Jadi bisa dimulai, kalian bisa. Mungkin ini aku cerita tentang kecewa dengan diri sendiri dulu sih. Aku tuh kecewa dengan diri sendiri karena nggak bisa. Ini flashback cerita masa lalu sih. Ini tentang kenapa kayak nggak bisa masuk di PTN impian, kenapa nggak bisa kayak teman-teman yang lain, kenapa itu teman-teman SMA aku kayak mereka tuh bisa masuk di PTN impian kan di PTN yang top, terus kenapa aku nggak bisa. Aku kecewa, mungkin aku terlalu waktu itu kayak belajarnya kurang serius atau kurang optimal dalam belajar, malah santai-santai, nggak terlalu mikirin masa depanku mau gimana gitu, mau ambil apa. Nah, makanya itu kayak kecewa sama diri sendiri karena aku nggak bisa wujudin apa yang aku mau dan nggak bisa seperti kayak yang lain. Tapi dibanding itu ya akhirnya menemukan jalan sendiri, walau berbeda dengan yang lain tapi tetap mau berusaha yang terbaik. Jadi dari saya ini kecewa dengan diri sendiri karena nggak bisa masuk ke PTN impian. Terus Mbak Anissa itu sudah mencoba apa yang mereka atau langsung ke PTS ini? Maksudnya udah beberapa kali mencoba kayak SBMPTN, bersikap ujian mandiri juga, tapi ya memang belum takdirnya untuk lulus, jadi akhirnya memberikan swasta. Nah itu dengan Mbak Anissa masuk ke kampus swasta itu dan terpaksa atau kemauan sendiri-sendiri? Sebenarnya nggak kemauan sendiri juga sih, tapi mungkin karena kayak aku nggak mau gap year atau waktu juga udah nyampe, akhirnya mau nggak apa-apa lah swasta. Kalau Mbak Anissa jadi jurusan apa? Kuliah dia, kuliah Jurusan manajemen. semester berapa ya bisa? Sekarang semester 7. Terima kasih kalau bisa dijelaskan. Kalau aku sendiri mungkin kecewa sama diri sendiri karena aku pribadi menurutku aku ini orangnya takut. Padahal kalau misalnya aku nggak takut, aku bisa jadi pemikiran dulu. Kayak aku ya, karena aku ini kayak aku kehilangan banyak kesempatan beruntung. Kita udah coba nanti tetap aja kan sama aja gitu loh. Gadis ini kecewa sama diri sendiri karena menjadi orangnya dilanjutkan. Dari aku ya, yang saya akhir-akhir ini terjadi, maksudnya akhir ini apa? Ya terjadi ya. Iya. Yaitu ya kayak kecewa sama teman itu, jadi kan itu teman dekat temannya. Nah terus itu kayak tiba-tiba dia itu kayak menghindar, itu kayak gimana ya, nggak mau juga kayak awalnya sebaru gitu, terus enggak, terus kayak aku nggak tahu salahnya
entah itu aku saat lewat dia atau enggak, aku juga belum melanjutkan komunikasi sama dia dan bagaimana, pokoknya kayak tiba-tiba jarak di antara aku sama temenku itu jauh gitu loh, ya merasa itu lah. Pas hati kecewanya sama dunia gitu. Nah, sedangkan kalau dari aku kadang merasa kecewa gitu kalau orang tua aku strict parents ya. Jadi kan aku anak pertama, aku merasa kok aku nggak kayak teman-teman yang lain gitu, kok nggak boleh itu nggak boleh gitu. Ya walaupun itu buat kebaikan diri aku sendiri sih, cuma ya rasanya pengen gitu loh. itu adalah gitu loh. Iya sampai sekarang. Terus apakah berarti sekarang Mbak S2 itu sebenarnya tuh dipantau atau kayak lebih kesana kesini gitu? Ya sebenarnya apa ya, lebih tepatnya kayak apa-apa nggak boleh gitu loh. Jadi kebanyakan pergi dulu baru izin gitu dia. Tapi Mbak S tuh kayak pernah bilang ke orang tua nggak bisa kan? Aku udah gede tapi dulu aku juga udah masanya kayak apa ya? Nggak dibatasin sama sini gitu. Kalau batasan itu dari orang tua itu mesti ada ya. Ya, Mungkin orang tua bilangnya cuma nanti aja kalau udah waktunya gitu. kasih tadinya. Untuk aku itu saya kecewa sama dia. Soalnya misal kalau aku dulunya keluar dari kamar kos, dia masuk seenaknya sendiri dulu ke kamarku. Padahal aku itu lagi di kamar mandi, tiba-tiba dia masuk kamar tanpa izin. Kan jadinya aku kayak kehilangan di pulau. Padahal kalau di rumah kalau kita sendiri kalau masuk kamarku itu harus stop dulu, dianya itu tidak, karena aku kecewa. Padahal dia udah aku anggap teman dekatku gitu, karena dia nggak tutup pintu dulu, tapi dia tiba-tiba ngomong. Tapi Mbak Novita ini kan salah satu teman karena temennya kayak nggak berpikir ya. Tapi sebelumnya Mbak Novita pernah kayak gimana sama temennya kayak jangan kayak gini loh gitu. Si Kalau itu belum sih, soalnya takut kalau dia sakit hati gitu loh. terus satu pos dari satu apa sih ya? Tiga. Kalau dia itu satu kelas tidak? Tapi satu kelas tidak? Ada yang kelas, ada yang tidak. Berarti temannya nggak nyesal kan kayak gitu? Ya sebenarnya Jadi itu mungkin ini kan kan Tidak ini ngerasa salah nggak sih pas tapi juga ke MKU. Kan MKU dengan itu terus kelas. Biasanya kalau di perkuliahan kan seperti itu. si bilang Selanjutnya kalau juga aku sih kecewa sama diri sendiri. Karena kan tadi nggak bisa nggak melarang gitu, tapi saya sendiri juga sudah melarang gitu. Saya lulus di tahun 2021 dan saya juga sudah mengikuti SBMPTN, SNMPTN sama UTBK, tapi di tahun 2021 belum rezekinya dan saya memutuskan untuk gap year 1 tahun untuk mencoba di tahun berikutnya. Namun di tahun berikutnya juga belum rezekinya. Di tahun berikutnya saya sudah mencoba mengikuti mandiri. Terus mandiri itu ada di Unido juga Unia, terus mandiri di UNY, sama mandiri di UNS. Tapi belum rezekinya dan juga mengikuti tes yang lainnya. Saya juga udah di 1 tahun gap year itu sudah belajar dengan sangat, kayak sudah mencoba ini rezeki
kan orang ini udah mencoba belajar banyak hal ujian itu, tapi mungkin Allah punya ujian yang lain. Terus di tahun itu setelah tidak lulus semua, saya memutuskan untuk apakah di swasta. Dan mungkin kan kita bisa kuliah tes seperti yang lainnya. Terus akhirnya saya mendaftar di PNS. Itu di PNS saya diterima. Tapi karena mungkin di Solo ya orang saya tidak mengizinkan, saya mendaftar lagi di sini diterima. Mulai 2 bulan itu, akhirnya saya memutuskan untuk lulus. Menurut saya itu karena Allah tidak bisa mensempurnakan gitu. Mencoba berjalan namun hasilnya itu tidak kayak yang kita dari sana gitu ya. Saya boleh, ngomongin dulu boleh. Mungkin cerita saya sedikit. Mungkin cerita saya sedikit berbeda sama teman-teman lain. Karena Kak, ya itu ya. Mungkin cerita saya agak sedikit berbeda sama teman-teman lain karena ini berarti hari dari satu tempat itu boleh bapak tempe pulang. Mungkin ini bukan bentuk kecewa tapi lebih ke bentuk kesedihan. Terus mungkin bukan kecewa sih tapi karena lebih ke belum bisa menerima. Dikat aja nanti aku cerita lagi. Sudah jangan manis lagi sampai belum minta terlalu. Tidak apa-apa. Mungkin cerita saya sedikit berbeda sama teman-teman lain yang mungkin kecewa sama diri sendiri karena ini besok tanggal 20 itu saya nggak boleh kalau salah. Itu tepat 1 bulan bapak saya meninggal. Mungkin bukan kecewa sama diri sendiri sih, tapi lebih ke belum bisa menerima loh. Belum bisa menerima kalau bapak saya terpisah mendadak. Ya meskipun semua kematian itu mendadak, tidak ada yang tahu, tapi ini benar-benar mendadak tanpa ada apa ya, dirasa apa sedikit pun nggak ada. Ya itu lagi tidur tiba-tiba apalagi ini kan saya semester akhir kan, lagi mengerjakan skripsi dan ya meskipun yang namanya apa ya, karena kan gak ada yang siap itu kan kita orang tua, tapi di fase skripsi itu ya pasti kita kan apa ya, tidak cuma di fase skripsi, di fase lain pun kita pasti pengennya selalu ditemani gitu loh. Di saat sekarang di saat skripsi yang seharusnya ditemani sama orang tua, tapi itu dari Allah ini mbak Devi
bukan kecewa namun dia kayak Ya sedih ya. ya sedih karena terjadinya secara tiba-tiba. Ini dari kan anak kan sudah menceritakan masalah masing-masing. Mau masing-masing apa yang diselesaikan di konseling kelompok ini? Mungkin dari Mbak Titis. Ya karena Mbak Titis ini yang maksudnya sangat aktif gitu ya. Apa masalah utama kan? Oh, Ya, bisa diceritakan di itu ya. dari segi apa? Dari segi apa dulu saya dulu mau ceritakan apa soalnya tentang kematian kan. Mungkin kalau iya, waktu itu hari Kamis tanggal 20 November. Kebetulan saya satu kos sama Kak Tias. Waktu itu emang kan bapak saya kan punya riwayat sakit ya. Tapi 1 bulan tuh tiba-tiba sehat. Sehat banget kayak gini sakit apa? Terus pas di jadi itu kan meninggal tanggal 20. Nah 19 itu kontrol kan, karena 1 bulan sekali pasti kontrol dulu dan 2 tahun terakhir itu kontrol terus setiap bulan. Nah tanggal 19 itu pagi-pagi ibu saya itu WA kayak gini, alhamdulillah bapak udah bisa jalan sendiri nggak dituntun gitu. Ya meskipun biasa jalan sendiri cuma kan lemes gitu, tapi hari 1 meninggal itu tiba-tiba sehat gitu loh, kayak udah bisa jalan sendiri gitu. Ke lobi rumah sakit itu udah nggak perlu dituntun terus seperti itu. Terus apa namanya, kan bapak saya itu punya banyak pantangan makanan yang nggak boleh dimakan. Terus habis selesai kontrol tuh malamnya saya dikabarin ibu kalau ternyata bapak tuh udah nggak boleh terlalu banyak makan ini belum makan. Setelah periksa itu ternyata banyak pantang, lebih banyak pantangan seperti itu. Terus ya sebagai anak kos, karena aku kan dekat banget kan sama bapak. Jadi pasti kalau dengar kabar orang tua itu pasti sedih, pasti langsung pulang gitu ya. Itu berarti malam Kamis kan. Terus ya malam Kamis, terus saya WA gini ke ibu, kok Titis, kok aku kepikiran bapak ya, aku bilang gitu. WA itu, terus ibu bilang gak apa-apa, jangan dipikirin, bapak juga gak apa-apa gitu kan. Terus saya itu paginya entah kenapa pengen pulang, malamnya itu pengen pulang, karena kan kebetulan saya kan lagi mengerjakan skripsi. Terus nah malam itu saya benar-benar ngebut revisian, emang niatnya paginya itu mau numpuk proposal skripsi. Saya begadang waktu itu, terus niatnya kan setelah ngumpulin proposal saya mau isi kuliah, saya mau pulang gitu kan. Karena emang kebetulan itu hari Kamis dan Jumatnya kan libur, udah gak ada kuliah, jadi udah langsung aja gitu. Terus pagi-pagi itu saya udah bangun, ibu saya telepon suruh saya pulang sekarang. Terus setelah ibu ya itu saya udah dirasakan. Terus saya langsung lihat CCTV rumah itu udah ramai. Terus di situ posisi kos kan saya nggak ada teman sekamar karena teman sekamar lagi pulang. Lalu saya ke kamarnya Mbak Estu, nangis langsung peluk Mbak Estu. Terus itu teman saya pada datang ke kos, saya diantarin ke stasiun. Ada juga yang datang ke stasiun. Terus di perjalanan cuma bisa nangis. Ini saya berduka cita karena mengenai yang Titis. Dan sekarang kan setelah kehilangan orang tuanya Mbak Titis, apa yang Mbak Titis sampaikan dari Titis? Sebenarnya kalau harapan sebenarnya kan siapa sih yang ikhlas? Cuma kalau dia harapannya semoga, tapi sampai sekarang masih berusaha kan? Iya, dia lebih bisa lakukan takdir, tenang, ya jadi
apa ya, jadi introspeksi diri juga kan, kayak kalau itu cuma sementara, semua orang pasti bakal ngerasain. Jadi ya harapan buat diri sendiri semoga bisa terus kuat, bisa terus nemenin ibu, bisa ikhlas, bisa apa ya, percayalah sama apa yang diberikan. Kalau itu sedianya enggak pernah. Tapi sebelum aku bilang itu sudah signal Pulang, aku pulang terus. minggu sekali tuh Kita juga 17 kali. Kan teman-teman sering bilang, karena aku kan kalau misalkan saya kan kemarin ke Malang, ke Malang semalam itu aku lumayan sering pulang, kenyataan terus kan. Kan teman-teman saya bilang, bahkan saya tuh nggak peduli misalkan tingkat naik dan sebagainya, yang penting bisa ketemu orang tua gitu. Jadi apa ya, aku merasa nggak pernah rumah. Jadi ada bersyukur juga pas Mbak Minggu. Kadang kan kalau misalkan kita nggak pernah pulang itu pasti penyesalannya berlipat-lipat kan, karena misalnya kita nggak pernah pulang, tiba-tiba sekali pulang atau udah balik itu kan nyesel. Tapi yang alhamdulillahnya selama ini selalu ada rezeki buat terus pulang, terus ketemu orang tua. kan kita masih sedih. Kalau perasaan sedih dan berat ini perlahan bisa berkurang, perubahan apa yang di sini rasakan? Kalau perubahan kematian sih, cuma yang sering saya tanamkan tuh jalan Allah itu kan rasa dukanya sulit gitu kan, tapi ya hidup harus terus berjalan. Jadi harapannya ya harapannya bisa wujudkan impian-impian yang mungkin selama ini apa itu. Kalau misalnya udah sebentar, Saya 107. Saya PhD. dari tadi batu di software berarti saat yang mau mulai berpindah. Mungkin tidak Ya boleh mulai dari sekali. Mungkin dari Mbak Titis ya, tadi kan bilangnya kayak masih belum bisa menerapkan atau menerima mengikhlaskan secara sepenuhnya ya. Iya. Nah, itu mungkin dari aku cuma mau menyampaikan aja dari Mbak Titis bisa kayak mulai dari sekarang terus dan untuk seterusnya itu bisa kayak lebih mengikhlaskan, karena yang dari kalau kata aku pernah juga katakan dari Allah kembali ke Allah. Nah, itu juga mungkin almarhum bapaknya Mbak Titis juga nggak pengen, pasti nggak pengen lihat Mbak Titis terus-terusan gitu. Pasti juga pengen kayak Mbak Titis terus melangkah maju ya, pokoknya melakukan hal yang baik terus lah pokoknya Mbak Titis seperti itu. Dengan mau mendengar seperti tadi, Aku juga sama seperti tadi di semester 7 kita ada pos apa ya, fase di semester ini ada skripsi itu tak terbiar dalam perkuliahan dan juga pasti ujiannya itu beda, kita nggak pernah tahu ujian apa yang akan datang ke kita, dari ekonomi, dari keluarga, atau dari lainnya. Mungkin ini fase terberat berarti selain kita juga lagi skripsian, lagi berproses untuk apa yang gelar itu untuk orang tua, tapi ada apa ya, ternyata Tuhan berkehendak lain, ada kita harus kehilangan dulu dalam proses itu kan. Itu mungkin proses terberat yang harus dilalui, mungkin awal-awal terpuruk, tapi kita harus bisa apa harus terpuruk karena ini juga skripsinya selesai tak dipersembahkan untuk orang tua seperti itu kan. Dari belajar berarti tidak membangun semangat kan, mesti kemarin setelah
ya pasti kan semangatnya kayak turun, kayak merasa kalau kakak itu kayak diri-dirinya itu belum kembali lagi gitu semangatnya untuk mengejar skripsi apalagi itu dari sendiri gimana cara Sebenarnya kalau urusan semangat ya tetap semangat. Iya serius kayak kalau masalah semangat tuh aku tetap semangat karena justru kalau aku gak semangat malah bikin kecewa kan. Bahkan aku ingat banget kemarin belum ada jadwal pun aku nangis sih sambil ngerjain skripsi. ini sambil ingat sambil Itu maksudnya masih 7 hari kan masih pengajian tiap malam itu aku masih sambil skripsian. Tapi ya alhamdulillahnya aku selalu punya semangat sih. Kadang kan ada beberapa orang yang kalau misalkan udah ditinggal orang tua itu semangatnya benar-benar apa ya down banget gitu kan. Tapi alhamdulillah aku malah semangatnya malah semakin berkurang, malah makin semangat buat membuktikan. Dari masa kita untuk mengikhlaskan semuanya, badan kita juga meningkat dengan semangat kepada diri. Nah, namun ada lagi yang mau memberi pendapatnya kan apa solusi kepada kritis. Sebelumnya aku mau tanya mbak, kalau misal kita tidak merasa sedih itu biasanya ngapain? Maksudnya kayak menyendiri atau Terus siapa? nggak tahu menyendiri? Mungkin teman-teman di situ baru kenal saya, tapi ini mau cerita sedikit nggak? Boleh. Karena aku rasa itu keluarga itu benar-benar berpengaruh sama tumbuh kembang anak. Dan karena alhamdulillah keluarga aku ya notabene yang baik-baik aja, yang hangat, apalagi ayahku makanya begitu bapakku pergi ya sedihnya nggak main-main tuh. Jadi memang karena dari kecil keluarga itu benar-benar segitunya baik, apalagi orang tua. Jadi aku tuh punya sifat yang ceria. Aku jarang banget sedih, aku jarang banget yang apa ya istilahnya, mungkin istilah sekarang tentang mood tuh ya. Aku jarang banget yang tiba-tiba bad mood, aku mood swing, aku tuh enggak, aku sama sekali nanti enggak mood swing karena apa ya, aku anaknya ceria banget. Karena mungkin dari rumah tangki cinta udah full dari keluarga, jadi begitu keluar rumah aku nggak pernah ngerasain kekurangan cinta, kekurangan kasih sayang orang tua. Soalnya gitu, aku nggak pernah ngalamin diri gitu. Terus juga alhamdulillah selalu ngasih teman yang baik. Jadi begitu kemarin bapak gak ada, nggak pernah merasa sendirian sih, selalu ada teman, selalu ada. Dan dia orang dari saya lebih semangat, terus teman-teman itu juga mendukung. Itu dari sudah membantu mbak Dede sedikit perasaan berguna ya. Nah lalu apa yang mbak Dede lakukan ya perasaan mbak Dede seperti bahasa terus gitu. Kalau ini sih lebih ke aku suka keramaian, aku suka banyak teman, aku suka ngobrol. Jadi aku kalau misalkan aku ya itu karena aku suka keramaian, jadi aku senang banget kalau ada teman-temanku main di rumah. Jadi ya sebelum bapak meninggal, aku tetap senang kan teman main di rumah. Dan meskipun temanku udah pulang, aku tetap senang karena aku ada keluarga, aku ada orang tua. Jadi mungkin sekarang yang aku merasa sedihnya kalau misalkan teman-teman udah pulang ke rumah, udah nggak ada teman juga sendiri gitu, maunya bikin sedih. Tapi juga pernah yang sampai menyendiri, gimana kita enggak sih? Jadi misalnya itu lagi sedih, apa yang bisa misalnya itu sangat sedih. Aku soalnya
Aku bukan tipe orang yang kalau sedih melampiaskan, aku enggak. Misalkan ada beberapa orang yang kalau sedih melampiaskan ke orang gitu kan. Aku bukan tipe yang kayak gitu, aku ya udah itu sendiri. Karena emang kebetulan dia tuh kembali lagi karena aku anaknya ceria kan, aku ceria. Jadi begitu sedih, gimana ya? Jadi kalau orang-orang bilang, mungkin ada beberapa orang yang bilangnya personal branding-nya, paling personal branding doang yang ceria. Enggak, emang selama ini ceria, karena emang udah bentukan dari keluarga itu kayak gitu. Makanya begitu, itu benar-benar yang masalah sedih. Ya kalau hal yang dilakukan, kalau sedih, ya cuma bisa nangis. Enggak yang melakukan kegiatan tuh enggak gitu. Cuma bisa nanti, cuma bisa kayak ngomong ke diri sendiri aja gitu, kayak pasti masih positif dulu kayak gitu. Dari ada yang mau berita ada lagi nggak? Mbak Nisa. Nggak ada dari Mbak Nisa. Dari terima kasih. Ya, terima kasih. Karena kebetulan kita sama-sama setuju kan. Jadi next tuh Mungkin kalau aku ya misalnya Mbak Titis butuh apa, kalau mungkin bisa diomongkan ke kita, jangan pernah sungkan, jangan pernah malu. Kita di sini sama-sama perantauan, jadi anggaplah kita sebagai keluarganya Mbak Titis yang ada di perantauan, walaupun itu bukan saudara, bukan siapa-siapa, tapi kita di sini selalu menganggap Mbak Titis itu keluarga. Jadi kalau ada apa-apa bisa dikomunikasikan dengan kita. Insya Allah kita akan siap. Mau kasih. Ya, sebenarnya terima kasih juga buat Mbak Tias selaku teman kos, karena pas di hari kejadian itu benar-benar membantu aku mulai dari packing tas, masukin barang buat aku. Terima kasih. dan dari pesannya Mbak Nisa tadi, pesan apa yang dapat kalian ambil ini? Mungkin bisa satu persatu ya, mulai dari Mbak Nisa dulu. Dari aku sih mungkin kayak tadi bisa membagi waktu sama keluarga, terus mengingat kematian itu selalu mendadak, itu berarti yang orang benar-benar siap, jadi kita harus mempersiapkan diri, entah itu buat diri sendiri atau persiapan untuk kehilangan orang lain. Setiap orang mesti ada maksudnya sendiri. Sama seperti pacar aku keluarga. Kalau iya sedih apa sih? Kalau jalan bisa kayak kan kita kan perantauan, terus kalau pulang juga enggak yang sembuh sekali kan aku. Kalau di Bali juga jarang di rumah tuh, lebih mungkin aku main sama teman-temanku yang di rumah. Mungkin buat sekarang bisa lebih ketemu sama aku, lebih dikurang-kurangin main sama aku. Kan main sama teman cuma kayak tidak ada sesering itu gitu. Terima kasih banyak. Dari aku yang bisa lebih kayak lebih dekat sama orang tua ya, sama kayak bakti atau gimana itu masih bisa. Kalau dari dengan ya mungkin cuma bisa ada kenangan dan mungkin juga cuma ada di sana. Terima kasih Itu mungkin pesan yang diambil dari ceritanya Mbak Titis itu perbayar relasi pertemanan, jalan, maksudnya perbaiki komunikasi dengan teman yang di sekitar ya, karena kita kan ada di perempuan jauh dari orang tua, jadi kita komunikasi dengan teman itu harus dijaga dengan baik. Siapa tahu teman-teman tersebut bisa membantu kita ketika kita kesusahan tanpa tanpa meminta imbalan dari kita, melakukan dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan
ketulusan hatinya. Itu saja yang bisa. Terima kasih Mas Tujuh dan juga Bapak mungkin itu ya aku sendiri itu sih dan ada orang terus kalau ada apa itu ya cerita aku sendiri sih kadang juga kayak selalu ngalahin orang lagi tuh loh kayak gak nurut Ada yang sama kayak Robin ada. terus aku juga kayak misal gitu loh kalau aku udah ngomong ke orang tua kayak ada Iya Pak. hati kayak kayak merasa bersalah gitu. Kasih deh. Aku tidur kata-kata deh. Iya bener. Tahu sih, gimana kata-kata? Mungkin apa ya? Mungkin kan banyak semua kayak bisa Terima kasih ya kita karena sudah mau berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua. Jadi tidak mau marah-marah lagi sama orang tua. Allah. Selanjutnya dari Dinda. Kalau dari aku sendiri saya ingin biar orang sama keluarga kan kemarin juga jarang pulang. Nah saat ini juga udah sering pulang seminggu satu kali tapi kalau nggak ada kegiatan di sekarang untuk pulang karena menurutku aku kayak ini saatnya kayak apa ya waktunya dengan keluarga gitu kan kemarin juga jadi pulang kayak ini saatnya kita berbeda fokus kita bersama keluarga karena kita apa ya ibaratnya kayak orang Jawa nyaru utang kayak kemarin kayak sama keluarga mami kalau kita kan juga pulang kayak kita kan kemarin ini 11 kali 12 kali kayak bener-bener rasa masa kita nggak bisa meluangkan waktu buat pulang kan cuma ibu sendiri yang tanya kamu pulang kapan ya ini sekarang mau bener-bener nggak ada aku mau pulang juga bisa pulang seenaknya gitu walaupun kayak sendiri nggak apa tapi kayak di rumah sih kayak beli kamar kayak sama orang tua kayak ternyata kemarin aku meninggalkan kampung kayak sepeda itu sekarang Itu pesan yang dari Mas Abdul tadi itu kayak kita tuh harus apa namanya meluangkan waktu untuk orang tua terus kayak jangan menyanyikan waktu kayak bisa kita mempunyai waktu juga kita sebaiknya kan bersama keluarga dulu baru bisa terus dengan senang dengan orang tua kan orang tua terus kita mencari relasi teman gitu ya biar tidak merasa sendiri. Kalau dari Mbak Kri sendiri itu apa? Pesan Mungkin ya kurang lebihnya sama kayak teman-teman lain mengenai masalah waktu misalkan punya waktu sempatkan terus terus ya mungkin gimana ya kan masih kalian juga tahu kan kalau Allah tuh mengambil sesuatu yang paling kita cintai jadi mau sesayang apapun kita sama seseorang tetap harus sisakan ruang ikhlas gitu. ada yang mengumpulkan dari konseling kegiatan konseling ini untuk mengambil S2 semua dari kegiatan ini ya dari sini juga mungkin ini kan kita tadi dikumpulkan di sini untuk apa ya memaparkan permasalahan kita masing-masing. Setiap orang tuh pasti punya masalah. Jadi mungkin kalian yang lihat orang ini kayaknya kelihatannya baik-baik aja gitu. Pasti mereka tuh sebenarnya nyimpan masalah gitu. Nah itu tuh tantangan buat kita gimana cara kita buat menghandle masalah itu biar nggak sampai apa ya memperkeruh suasana, memperkeruh kehidupan gitu. Bahkan kalau tidak orang lain dan jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus menanamkan kalau misalkan ya semua orang tuh pasti punya masalah masing-masing. Jangan sampai masalah kita justru memberatkan orang lain. Berhubung waktu sudah 20 menit, jadi kita akhiri dulu. Untuk konseling selanjutnya kalian mau makan? Mungkin di jam yang sama Depan dengan sendiri.
Sebelum kita mengakhiri, kita berbicara terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih karena kalian mau datang ke sini. Tentunya kalian mau ngapain kuliah? Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Salam kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.